Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai kesetimbangan benda tegar ya, dan titik berat. Kesetimbangan ya, dan titik berat. Kita bahas dulu yang namanya kesetimbangan. Setimbang itu ya imbang ya. Imbang itu sama. Kesetimbangan dan titik berat ini ada hubungannya dengan kemarin kita sudah pelajari mengenai momen gaya. Ada syarat supaya seimbang. Syaratnya itu ada dua. Sigma F itu harus sama dengan 0. Jumlah gaya yang terjadi pada benda sistem itu harus sama dengan 0. Dan yang kedua adalah sigma torsinya itu harus sama dengan 0. Jadi jumlah torsi yang ada pada benda itu harus sama dengan 0. Kita bahas dulu yang satu. Sigma F itu sama dengan 0. Kita contohkan misalnya ya. Kita contohkan misalnya ada dinding ya, dan ada ke atas ini, di sini ada tali, di sini ada tali yang miring ya, dan di sini ada bendanya, ada benda ya. Benda ini masanya 2 kilo. Di sini ditarik T1, yang di sini ditarik oleh T2 ya, dimana T2 ini membentuk sudut 30 derajat misalnya. Nah, tentukan besar T1 dan T2 ya. Nah, kalau kalian mendapatkan kasus seperti ini, suruh menentukan T1 dan T2, berarti kalian harus menggunakan rumus yang sigma F itu harus sama dengan 0, rumus yang ini ya. Jumlah gaya harus sama dengan 0. Maka caranya adalah kalian gunakan rumus cepat ya, rumus cepat, yaitu T1 sin alfa, T2 sin beta, dan W sin gamma ya. T1 sin alfa, T2 sin beta, W per sin gamma. Oke, gimana? Nah, caranya adalah kamu gambarkan lagi posisinya yang ini. Posisinya adalah seperti begini. Set, gitu ya. Serat, serat gitu ya. Anggap lurus. Ini ya. Ke sini T1, ke miringan ini adalah T2, ke bawah adalah W. W ini udah kita ketahui bahwa W itu M kali G. W-nya itu berapa? Masanya adalah 2, G-nya adalah 10. Berarti 20 Newton. Sedangkan sudut yang belah sini adalah 30 derajat. Oke. Ingat, satu putaran itu harus menghasilkan 360. Nah, di sini kamu harus menentukan sudut-sudut yang nanti hasilnya harus 360. Caranya adalah kita harus mengetahui sudut yang ini ya, kemudian sudut yang ini dan sudut yang ini. Dari sudut-sudut ini yang paling gampang kita tentukan yang ini, karena ini udah tegak lurus. Berapa tegak lurus sudutnya? 90 derajat. Kemudian apalagi? Kita tentukan sudut yang ini. Nah, sudut yang ini, nah, kita tarik dulu ke sini. Nah, kita bayangkan di sini tegak lurus. Berarti di sini berapa nilainya? 90. Sini berapa? Di sini kan ini 30. Ingat matematik, kalau ini 30, maka berapa di sini?
berapa? Tetap ya, di sini harus menghasilkan 30. Berarti totalnya berapa? Jadi kalau ini 30 pasti di sini berapa? 30 ya. Berarti nilainya berapa di sini? 90 tambah 30 120. Di sini 90, di sini 120. Nah, sudah keambil tadi. Nah, kita tarik lagi sini. Di sini berarti berapa? 90 ya, karena tegak lurus. Nah, berarti sisinya berapa? Udah diambil 30, kan satu tegak lurus itu yang ini. Nah, yang ini ke sini 90. Maka yang ini berapa? Karena ini ada 30, berarti di sini kalau dijumlahkan harus menghasilkan, yaitu di sini berapa? 60 derajat. Berarti 90 tambah 60 hasilnya berapa? 150. Yuk, ini 90, ini 120, ini 150. Diulangi lagi. Dari mana Pak 120? Kita ambil dulu yang ini, yang tegak lurus ini 90, sisanya kalau ini 30 berarti di sini 30. Ya, berarti 120. Udah diambil 30 berarti sisanya di sini 60. Tambah yang tegak lurus ini berarti 150 ya. Berarti kalau kita jumlahkan 150, 120 ya, dan 90. 0, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 9, 16. Ke atasin 1 berarti 360. Sudah memenuhi kan? Nah, kalau udah seperti itu, baru kita bisa menentukan T1 dan T2 ya. Nah, untuk menentukan sudut-sudutnya, kalau T1 berhadapan dengan sudutnya apa nih? Ini T1. Hadapan sudutnya berapa? Di T1 itu hadapan sudutnya yang ini. Berarti 120. Sekarang T2. T2 yang ini. Hadapannya kemana ke sini? Nyebrangnya adalah 90 gitu ya. Kemudian berapa berapa W-nya? W ini kan di sini. Berarti nyebrang ke atasnya berapa? 150 ya. Gitu ya. Nah, mana dulu? Nah, terserah ya. Tapi yang karena udah diketahui adalah W, maka W ini sebagai yang pertamanya. Nah, caranya adalah W sin berapa? 150 sama dengan, ini kan sama dengan, ini boleh dibolak-balik ya. Kita cari yang T1 dulu. T1 per sin T1 nya adalah 120 ya. W nya berapa? W nya udah kita cari tadi berapa? 20. Sin 150. Sin 150 itu ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2. Oh, kuadran 2 itu yang positif adalah sin. Berarti sin 180 kurangi 150 ya. Itu ya. Sama dengan T1 per, sama ini juga sin 180 kurangi 150. Berarti 20 per sin 180 kurangi 130 sin 30 derajat. T1 per 180 kurangi 150, maaf ini 120 berapa? Sin 60. Masih ingat? Sin 30 itu berapa? Setengah. T1 sin 60 setengah akar berapa? Setengah akar 3 ya. Ini bisa dicoret nih, setengah dengan setengah berarti 20. Kan kalau dicoret itu hasilnya 1 ya. 20 per 1 ya udah 20. T1 per akar 3. T1 per akar 3 pindahkan ke sini jadi 20 akar 3. Nah, ini kita dapat T1-nya. T1-nya adalah 20 akar 3 ya. Udah dapat. Sekarang berapa T2? T2 kita dicoba di sini ya, T2. Dengan apa? Dengan W lagi, nggak apa-apa. W sama dengan sin 150 T2 per
pakai sin 90 ya, sin 90. W-nya adalah 20, sin 50 udah dapat tadi berapa? Yaitu sama dengan sin 30, yaitu setengah ya. Sama dengan T2 per sin 90 nilainya 1. 20 per setengah sama dengan T2 per 1. T2 per 1 hasilnya T2 ya. Berarti 20 kali setengah 40 Newton ya. Jadi T2 itu nilainya adalah 40 Newton. T1-nya adalah 20 akar 3. Ya. Bisa dipahami. Pak, saya mau T1 dengan T2 saja. Apakah sama nggak? Coba lihat ya. T1 per sin 150 T2 per, kita nyari pura-puranya T2-nya belum ketemu, sin 90 ya. Oke, T2 berapa? Ya benar. T1 120 ya. T1-nya berapa? Maaf. Ya. T1 itu adalah T1 itu berapa? 20 akar 3 ya. Yang ini kan. Sin 120 itu udah kita ketemu berapa? Sin 120 itu sama dengan sin 60 atau setengah akar 3 ya. Sama dengan T2 per 1. Ini coret saja. T2 per 1 ya, T2 kan. 20 dibagi setengah sama dengan T2. Sama. 20 setengah. Berarti T2 itu adalah sama dengan 40 Newton. Sama juga. Jadi namanya sama dengan ya. Kalau udah ketemu satu, nanti ketemu semua ya. Jadi kamu harus hafalkan rumus yang ini. Oke, rumus yang ini. Ya, bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, oke, selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua ya, supaya kalian lebih paham lagi. Oke, silakan di-pause kemudian dicatat. Bapak anggap kalian sudah mencatat. Coret aja. Nah, kita contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalnya kita ada dindingnya saja, kemudian ada tarikan dari tali, kemudian di sini ada ya, ada M-nya 2 kilo. Di sini ada T1, di sini ada T2. Ini sudutnya 30 derajat. Ini sudutnya 60 derajat. Tentukan T1 dan T2 ya. Gimana caranya T1 dan T2? Kita tentukan yang namanya sudut dulu ya. Kita tentukan sudut isma. Kita tentukan sudut dulu ya. Sudutnya nah, kan gini ya. Terus ke bawah. Ini W. Ini T1, ini T2, ini T1. Nah, kemudian kita tentukan sudutnya. Habis itu, nah, kita cari sudut yang ini. Kita cari sudut yang ini dan kita cari sudut yang ini ya. Gimana caranya? Nah, ada kuncinya di sini 30. Ya, di sini sudutnya berapa? 30 derajat. Berarti di sini sudutnya berapa? Sama juga di sini 30 ya. Dengan yang ini berapa? 90. Berarti di sini area sini adalah 120. Kemudian yang ini berarti sisanya berapa? Kalau udah ambil 30 berarti sisanya berapa? 60. Kemudian di sini ada 60. Maka sisa yang di sini berapa? 60. Ya, pokoknya yang nyebrang pasti 60. Berarti di sini berapa? Ya. Di sini 60 berarti di sini 30.
30 dengan 60 hasilnya berapa? 90. 120 dan 90. Kalau dijumlahkan 210 ya. Nah, berapa tuh sisanya? Berarti 150. Ini 60. Berarti di sini 90. Hasilnya adalah tuh benar 150. Itu ya cara menentukannya. Diulangi kembali. Kita cari dulu yang ini misalnya. Karena ini sudah ditentukan 30 derajat yang mengenai dinding dan yang dinding belah sini 60 derajat, maka di sini 30 pasti di sini 30. Di sini 60 pasti di sini 60. Ya. Kemudian di sini 60 kan hasil kalau tegak lurus hasilnya 90. Nah, di sini udah diambil 60 pasti di sini 30 ya. Di sini 30 di sini 60. Jadi sudut dari sini ke sini ya adalah 90. Dari sudut ke sini sampai sini 150 tahun. Dari sini ke sini adalah 120. Kalau udah kita tentukan berarti W berhadapan dengan 90, W berhadapan dengan 90. T1 berhadapan dengan 120. T2 berhadapan dengan gitu ya. Berhadapan dengan 150. Yuk kita tentukan. Ya, kita tentukan. W-nya W per sin 90. T1 per sin 120. Oke. Kita pakai yang kuning lah. W1 W-nya berapa? 2. Itu dalam bentuk massa. Kalau keberat kalikan 10 berarti 20. Sin 90 1 ya. S1 kita cari sin 120. Ingat kalau 120 itu ada di kuadran 2. Berarti 120 itu sama dengan 180 kurangi 120. Berarti sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3 ya. 20 kali 1 dibagi 1 ya 20. Yang daerah yang ini yang di bawah pindahkan ke sini. Jadi 20 dikali setengah dikali akar 3 sama dengan T1 yang dipindah ke atas ya. 20 kali setengah 20 itu setengahnya berapa ya? Berapa? 10 akar 3 T1. Ini udah dapat T1-nya ya. Udah dapat nih T1-nya. Sekarang kita cari T2. T2 itu terserah mau dengan W apa mau dengan T1. Nah, kita coba dengan T1 per sin 120 T2 karena sin T1-nya kita udah dapat ya 10 akar 3. T2-nya adalah sin 150 ya. T1-nya berapa tadi? 10 akar 3. Sin 120 itu adalah setengah akar 3 T2. Sin 150 adalah sama dengan sin 1 ya. Sin setengah ya. Sin 150 tuh 180 kurangi 150 adalah sin 30 setengah ya. Setengah. Yang sama mana ini? Setengah dengan ini coret ya. Akar 3 dengan yang ini juga coret. Oh, jadi T2 itu sama dengan 10 Newton sama dengan T2 gitu ya. Gampang ya. Nah, gitu. Ya paling susah tuh yang di sininya. Kalian harus menentukan sudut-sudutnya. Oke. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Bisa dipahami. Ada juga yang cara lain ya. Cara lain tapi Bapak juga lupa lagi tapi cara lain ya. Cara lain. Cara lainnya menggunakan dulu di kelas 10 ya tentang vektor. Nah, tentang vektor itu berarti kan gitu ya. Ini sudutnya, ini sudut T1, yang ini sudut ini besar T2. Nah, di sini sudutnya adalah 60. Karena di sini 60 pastinya. Kita agak perbaiki lagi lah gambarnya nih. Kurang bagus.
Oke. Nah gitulah biar kelihatan ini. Nah ini kan 60, berarti di sini, nah di sini sudutnya berapa? Yang ini sudutnya 60 derajat, yang ini sudutnya 30 derajat. Ini T1 ya, ini T2 ya. T1 T2. Ingat sigma F sama dengan 0 waktu itu ya. Jumlah gaya harus sama dengan 0. Maka supaya T2 itu menjadi sumbu X, maka kita harus kalikan apa? Cos ya. Berarti yang ini panahnya jadi lurus ya. T2 itu harus T2. Ini T1 ya, ini T2. Berarti T1 harus dikali cos 60. Kalau ini T2 harus dikalikan cos berapa? 30 ya. Berarti gimana? Ya. Yang ini arahnya ke kiri, yang ini arahnya ke kanan. Berarti T1 min T1 cos 60 derajat. Apa min? Ya ke kiri kan, ditambah dengan T2 dikali cos 30 derajat. Itu harus sama dengan 0. Min. Oh, kalau ini, oh iya benar. Kalau ini untuk menentukan perbandingan ya. Perbandingan T1 antara T2. Ya. T1 cos 60 setengah ya, tambah T2 cos 30 ada setengah akar 3 sama dengan 0. Pindahkan T2 kali setengah akar 3 sama dengan T1 setengah. T2 akar 3 sama dengan T1 ya. Maka perbandingannya adalah perbandingan antara T2 dengan T1 adalah di sini ada 1. Akar 3-nya pindah. Di sini sebenarnya ada 1 tapi nggak ditulis. Perbandingannya adalah 1 banding akar 3 kalau T2 per T1. Oh ya maaf. Jadi cara ini adalah cara untuk menentukan perbandingannya ya. Perbandingannya. Lihat aja buktinya T1 itu adalah akar 10 akar 3. T2 10 tuh. Oh ya, ada akar 3-nya. Oke. Nah, itu untuk kesetimbangan torsi, kesetimbangan F sama dengan 0 ya. Jumlah gaya yang linear itu harus sama dengan 0, maka dia akan seimbang. Maka benda ini akan seimbang ya. Oke, bisa dipahami. Silakan di-pause kemudian kalian tulis. Lanjut. Lanjut yang kedua. Nah, kesetimbangan yang kedua itu adalah sigma torsi harus sama dengan 0. Jumlah torsi yang terjadi harus sama dengan 0 ya. Nah, misalnya gini. Nah, kita yang sederhana saja, jungkat-jungkit ya. Ada jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit ini terdiri dari papan. Ya. Jungkat-jungkit ini terdiri dari papan. Ya, ada benda A, ada benda B. Ya, kemudian di sini tengahnya. Jarak di sini ke sini 1 meter, jarak ke sini 2 meter misalnya. Ada 2 orang lah gitu ya, ada yang duduk 2 orang. Ini masanya 2 kg. Nah, ini agak besar ya. Ini misalnya masanya 3 kg. Kapan terjadi seimbang? Jadi kan biasanya jungkat-jungkit itu yang satu, karena yang satu di berat, maka yang ini ke bawah, ini ke atas. Kemudian yang ini supaya ke bawah dia tekankan lagi dia. Jadi kan akhirnya jungkat-jungkit. Nah, gimana supaya ini seimbang? Supaya ini seimbang, kalian harus berlakukan sigma torsi harus sama dengan 0. Maka kita gambarkan gaya-gayanya. Ya. Masih ingat kemarin? Ingat gaya berat itu ke bawah. Berarti ini W
A ya. Berarti yang ini adalah WB. Ini adalah titik putar ya. Nah, ini R-nya berapa? 1 meter. Yang ini R-nya berapa? R-nya ya, RA, ini RB sama dengan 2 meter. Ke sini ya, ke titik putar ini. Kemudian WA itu ingat, dia muternya berlawanan, berarti negatif. Kalau yang ini ya muternya searah jarum jam. Ya, berarti yang ini positif, yang ini negatif. WA itu negatif, yang positif. Ingat ya, nih muternya gini pasti positif. Ya, kalau muternya kayak gini pasti negatif ya. Ingetin itu titik putar di sini. WA-nya berapa? Atau WA 3 kali 10 kali gravitasi, berarti 30 Newton. WB-nya 20 Newton. Yuk kita hitung. Sigma torsi sama dengan 0. Torsi A, torsi B sama dengan 0. Ya. Torsi A itu negatif, torsi B itu positif. Torsi itu rumusnya adalah berat atau gaya A dikali dengan RA. WB dikali dengan RB itu sama dengan 0. Min. WA-nya adalah 30. RA-nya adalah 1. WB 20. RB 2 sama dengan 0. Min 30 tambah 40 sama dengan 0. Ya. Jadi berapa selisihnya? Selisihnya adalah 10 ya, 10 Newton ya. Nah, supaya selisihnya adalah 10. Supaya beratnya, supaya dia seimbang, maka salah satunya harus dikasih berat 10 Newton ya, 10 Newton, supaya mereka seimbang ya. Nanti mungkin di soal itu ditanya jarak atau berat yang harus ditambahkan ya. Oke. Itu mengenai syarat keseimbangan yang kedua, sigma torsi itu sama-sama dengan 0. Contohnya apa ya? Oh, Bapak contohkan lagi. Nah, di sini ada meja. Ya, ada meja. Ini ada meja. Mejanya itu diletakkan ada kayunya ke bawah. Kemudian di sini juga ya ada tiangnya lah ya. Sini lantai. Ini tiang A, yang ini tiang B. Di meja itu kita letakkan vas bunga ya. Vas bunga. Nah, di sini ada vas bunga. Ya. Vas bunga gitu ya. Nah, ini bunganya lah. Nah, kemudian di meja itu kita letakkan biar rame gitu. Buku lah ya. Ada buku di sini. Nih, ada buku di sini. Bukunya ada 3 ya. Nah, kita kemudian kita suruh menentukan berapa besar gaya yang dirasakan oleh A dan oleh B ya. Berapa gaya yang dirasakan oleh A dan oleh B supaya mereka ini seimbang. Jadi yang pertanyaannya adalah berapa NA dan NB nya supaya mereka itu seimbang ya. Oke. Nah, pertama kita harus menentukan gaya masing-masing ya. Nah, di sini misalnya masa pas bunga ya, MP, masa pas bunga itu misalnya
1 kilo. Massa buku misalnya 2 kilo. Nah, kita tentukan di sini juga ada gaya lagi, misalnya massa kayu. Kayu ini kita coba di tengah-tengah ya, 10 kilo. Ya. Panjangnya antara meja ini misalnya panjangnya 10 meter gitu ya. Panjang dari sini ke sini 2 meter ya. Panjang ke sini sampai sini 4 meter. Berarti dari sini ke sini berapa meter nih? 4 meter juga ya. Oke, bisa dipahami. Jadi kalau kita jumlahkan hasilnya 10 meter. Di sampingnya ada A, ada B. Kamu udah kebayang? Udah ya. Oke, kalau udah kebayang, yuk kita tentukan vektornya, vektor-vektornya ya. Kita tentukan vektor-vektornya. Nah, kita tarik garis. Nah, kemudian tanda panah ke atas sebagai NA. Tanda panah ke atas juga sebagai NB. Kemudian di sini adalah WP ya. Di tengah-tengah itu ada W kayu. Di sini ada W buku ya. Jadi ada berapa gaya nih di sini? 1 2 3 4 5. Waduh, ada 5 gaya ternyata ya. Dengan jarak masing-masing yang berbeda. Nah, kita akan menentukan berapa NA dan NB. Kita akan tentukan NB. Kalau kita ingin menentukan NB, maka kita anggap di NA itu sebagai titik putar ya. Jadi kalau kita ingin menentukan NB, maka NA itu sebagai titik putar. Kalau NA sebagai titik putar, ya, jadi kita anggap saja NA itu sebagai titik. Maka perhatikan, WP dia akan bergerak ke sini. Berarti WP positif, ya, searah jarum jam. WK juga positif, ya. WB juga positif, ya. Tapi NB ke sini kan, berarti NB negatif ya, NB itu negatif. Oke, bisa dipahami? Kalau sudah dipahami, ingat sigma torsi sama dengan 0. Yuk. Oke, torsi NA. Nah, NA itu bahkan bernilai 0 ya. Torsi NA itu kita abaikan karena dia tidak memiliki lengan gaya atau R. Ya. Nah, yang ini aja dulu. Seret ke sini ya. Berarti yang ini WP berarti WP dikali RP tambah ya WK kali RK tambah WB kali RB min NB ya. Oh, ini kayak sama aja ya. Ini buku BU lah ya. Nih, di buku ini NBRB sama dengan berapa? 0 supaya dia seimbang. Masukin angka-angkanya. WP 1 kilo berarti 10 karena dikalikan dengan gaya gravitasi. Percepatan gravitasi adalah 10 kali 1 ya 10. RP-nya berapa jarak dari sini ke sini? 2 ya. Ditambah WK kayu. Kayu itu pasti berat kayu itu pasti di tengah-tengah. Ya. Batang kalau ingin tahu titik beratnya itu di tengah. Karena panjangnya 10 berarti di sini berapa? 5 ya. 5 ke sini. Berarti di sini WK-nya adalah 10 kali 10 100 ya. Dari mana pas 100 ya? Ini 10 kilo dikali 10 yaitu sama dengan 100. RK-nya adalah 5 tambah W buku 20
Berapa jaraknya buku di sini? Ya. Ini lihat. Di sini udah 4, di sini 2. Ya, ke sini 4. Berarti dari sini ke sini 6, ya. 6. Kurangi, yang kita cari adalah NB-nya. RB-nya berapa? Ya 10 ya. Jadi titik di sini kita anggap di sini 4, ke sini 4, sini 10 sama dengan 0. Yuk. 10 kali 2 20, 500, 120 min NB kurangi dikali 10 sama dengan 0. NB-nya pindahkan, berarti 500 tambah 20, 520, berarti tambah 20 berarti 700. Min NB-nya pindah jadi positif ya, NB kali 10. Ini ada 0, boleh kita coret. Berarti NB itu berapa? Dia merasakan 70 Newton. Ya, ini yang dirasakan oleh NB. Apakah sama yang dirasakan oleh NA? Belum tentu. 70 ini 70 belum tentu. Kenapa? Karena letak bendanya yang berbeda. Kalau misalnya letak pas bunga itu di tengah, buku juga di tengah, ya pasti nanti sama. Tapi ini kan berbeda. Oke? Kita uraikan lagi. Nah, Bapak anggap ini udah kalian catat ya. Silakan dicatat. Oke, Bapak hapus dulu. Oke, Bapak hapus dulu. Oke. Bapak hapus dulu ya. Hapus dulu. Nah, kita akan mencari NA. Sama NA juga, kalian jangan bingung. Ya. Kalau NA berarti yang sebagai titik putarnya sekarang gantian, yaitu di NB ya. Ya. Ini NA, yang ini ke bawah WP, di tengah-tengah WK, yang ke sini WBU, yang ke atas adalah NB. Kita sebagai titik putar yang ini sekarang. Berarti yang berlaku yang ini bergerak ke sini. Berarti yang ini positif. Ya, yang ini WP negatif. WK muternya ke sini, berarti negatif juga. W buku negatif juga. Ya. Yang ini. Jadi yang positif ini. Berarti sigma torsi sama dengan 0 ya. NA kali RA, kemudian positif ya, ini negatif, WP RP min WK RK min WBU kali RBU ya. Karena ini tepat di sini kita nggak usah cari 0 ya. NA berapa jarak dari sini ke sini? RA itu jaraknya ya 10 meter. WP, nah WP dari sini ke sini, dari sini ke sini kan 4, dari sini ke sini maaf, dari sini ke sini adalah 4, dari sini ke sini 4 juga ya. Kamu bisa lihat di sinilah untuk gambarannya ya. Jadi kan WP itu di sini. Berapa jarak dari sini ke sini? Nah, dari sini ke sini berapa? Ya 8 ya. Berarti WP-nya berapa? 10 ya. Kemudian ini jaraknya 8. WK-nya berapa? WK-nya 100 di titik tengah ke sini. Ya otomatis berapa? 5 ya, karena di tengah-tengah setengahnya 10 itu 5. Buku ke sini berapa? 4 meter. Oh, buku itu beratnya 2 kilo, berarti 20 ya, jaraknya adalah 4 sama dengan 0. NA kali 10 min 80 min 500 ya, min 2 kali 4 80 ya. NA sama dengan
NA, ini jumlahkan dulu lah minnya. Delapan tambah 8 160, berarti 500 tambah 160 660 ya. 660 sama dengan 0. NA sama dengan 660, pindah ruas ya, kali 10. Nolnya coret, berarti NA itu adalah 66 Newton ya. Jadi yang ini 70 Newton, yang ini adalah 66 Newton. Berapa total yang dirasakan? Jadi totalnya N total yang NA dan NB di sini adalah 70 ditambah 66 Newton. Berapa tuh? 136 Newton yang dirasakan oleh apa? Oleh kayu A dan kayu B ya. Gimana? Paham ya? Oke, kalau begitu, kalau sudah paham, kita ke titik berat ya. Kita coba ke titik berat. Titik berat nanti aja lah. Kita coba cari contoh soal yang berhubungan dengan apa yang kita jelaskan tadi ya. Oke, bisa dipahami? Silakan di pause dulu. Ya, di pause dulu. Bapak akan coba mencari. Oke, kita lanjut. Kita udah dapat soalnya ya. Kita udah dapat soal. Nih, ini soal UN. Kita disuruh mencari besarnya tegangan gaya tegang pada kedua tali ya. Karena di sini masanya itu nggak ada, kita gunakan rumus yang sigma F sama dengan 0 ya. Nah, ini harus kita turunkan ke bawah, butuh bantuan cos, berarti T2 cos 30, berarti T2 cos 30 itu berapa? Setengah akar 3. Kemudian yang ini T1 cos, ingat jangan kekecoh, di sini 60 terhadap sudut Y, nggak boleh, maka harus kita masuk 30 derajat ya. Jadi yang jangan gunakan 60, tapi gunakan yang 30 karena terhadap sebuah X, maka 30 derajat T1 sama setengah akar 3 ya. Masukkan ke sini, maka ini negatif ya karena dia ke kiri, berarti min T1 setengah akar 3 plus, karena ini ke kanan, T2 setengah akar 3 itu harus sama dengan 0. Pindah ruaskan, ini T1 ya, maka yang pindah ruaskan yang ini, berarti min T1 setengah akar 3 sama dengan min T2 setengah akar 3. Ini sama ya angkanya, ini setengah, ini akar 3, ini akar 3. Ini min, berarti T1 itu sama dengan T2 ya. Jawabannya yang mana nih? Jawabannya yang mana? Nah, gampang ya. Tuh, tinggal contreng aja ya. Oke. Nah, silakan Bapak kesini kan nih. Seret. Silakan di pause, kemudian ditulis ya nomor ini. Kalau sudah, next. Kita cari lagi soal-soal UN ya. Tuh ya, sama ya. Nah, ini caranya dengan menggunakan cara yang tadi ya. Kita tentukan sudut-sudutnya. Kita tentukan sudut-sudutnya, atau mau cara yang di sini juga sama tuh. Ya. Tuh. Cara yang di sini juga sama. Kita gunakan karena kita belajar tentang itu, kita gunakan cara yang ini ya. Yang ini ke bawah adalah W T1. Kita ambil di sini sudutnya berapa? Di sini 60, pasti di sini 30 ya.
Kalau di sini sudutnya di sini 60, berarti di sini 60, karena di sini 60 pasti di sini 30. Nah, berarti sini berapa? 90 ya. Totalnya ada berapa? 120. Ya, di sini 30, berarti ke sini berapa? Ya, 60. Berarti 60 tambah 60 120. Sini 30, ke sini berapa? 90 ya, karena tegak lurus. Berarti 120. Jadi 120 semua ya. Kita tentukan jika sistem dalam keadaan seimbang, besar gaya tegangan T1 yang cari adalah T1 ya, bukan T2. T1 dan T2 bukan T1. Gampang, W per sin. Yang W ini berhadapan dengan sudut berapa? 120. Ya. T1 hadapannya dengan sin 120. Ini sama. Coret saja. Nggak usah kita cari. Di W-nya itu adalah W-nya itu adalah 400. Ini udah dalam bentuk berat. Biasanya Bapak kan dalam bentuk massa ya. Ini udah dikalikan dengan 10, berarti 400 T1. Jadi T1-nya itu sama ya. T2 juga sama karena sudutnya sama semua ya. Oke, jadi jawabannya adalah 400 Newton yang dirasakan oleh T1. Benar nggak? Coba ya, kita cek. Jawabannya C menurut Bapak. Ya, benar kan? Ya. Jawabannya adalah C. Oke, bisa dipahami? Nah, Bapak balikan lagi ke sini. Gimana nih serat? Oke, kalau udah di pause, kemudian kalian boleh catat ya. Oke. Bukan ini, sini nih. Nih, yang ini nih. Nah, ini. Oke, pause ya. Oke ya, lanjut. Kita cari soal yang sigma torsi ya, mana ya torsi. Ini agak ribet ini, nanti itu malah. Yang ini gampang ini. Kalau kamu kayak gini, kamu harus menggambarkan vektor-vektor yang terjadi. WA. Ya. Jika sistem dalam keadaan seimbang, maka besar beton C adalah yang ini. Berarti yang ini ditarik ke atas ya. Nah, oleh WC ya, WB. Bukan W di sini. T ya, TB. TB itu akan sama besarnya dengan TC pasti. TC atau WC ya. Sama. Jadi yang ini ditarik ke atas, ke bawah ya sama TB. Ya. Dianggap lurus ya. Oke. Kemudian Z. Z ini apa nih? Oke, kita coba ke atas dulu. Pada gambar di bawah, Z adalah titik berat batang AB yang masanya 10 kilo. Oke. Jadi Z ini ada beratnya WZ ya. WZ. Di sini jaraknya 2M, di sini jaraknya 3M. Tentukanlah jika dalam keadaan seimbang, maka besar beton C adalah di sini yang nggak diketahui adalah A ya. Nah, kalau nggak diketahui dengan A, maka titik putarnya di sini. Jadi A itu nanti diabaikan. Oke. Silakan sekarang titik putarnya di sini. WZ kemana mutarnya? Ke sini ya. Positif. Searah dengan jarumnya. Yang ini negatif ya. Berarti itu gimana? Sigma torsi sama dengan 0. WZ dulu. WZ dikali RZ. Ini positif min. TB dikali dengan RB sama dengan 0 ya.
WZ 10 tadi ya, berarti 100. RZ nya dari sini ke sini 2 meter. TB nya dicari ya, RB nya 3 tambah 2, jadi dari sini ke sini berarti 5 sama dengan 0. Berarti 200 min TB kali 5 sama dengan 0. Min pindahkan ke sinilah, 200 sama dengan TB kali 5. Pindahkan 5 ke sini, 200 dibagi 5 sama dengan TB. Ingat perkalian pindah ruas jadi bagi. 200 bagi 5, 40 Newton TB-nya. TB-nya ya. 40 Newton berarti WB-nya juga 40 Newton. Yang ditanya adalah massa. Ingat massa nih, jangan kekecoh. WB sama dengan MB kali G. WB-nya udah dapat 40, MB-nya belum, G-nya 10, coret. Berarti MB-nya itu adalah 4 kilo. Jadi jawabannya 4 kilo ya. Benar nggak? 4 kilo. Ada yang E ya. Oke, silakan tulis. Tulis dulu ya. Oke, benar nggak? Kita contoh. Ya, benar ya, 4 kilo. Oke. Ini sama ya kayak tadi. Oke. Sama, kita cari yang lain. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Nah, seperti itulah ya. Contoh dari kesetimbangan benda. Untuk titik berat, next lah Bapak akan jelaskan lagi untuk titik berat. Oke, sampai sini mudah-mudahan dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.